5 langkah belajar menerima diri tanpa jadi keras kepala. Self-acceptance itu bukan berarti kamu berhenti tumbuh. Justru, disitulah kamu mulai berkembang. Pernah ngerasa capek jadi versi terbaik terus? Pernah nggak sih kamu bangun pagi dan langsung merasa kalah? Kalah sama ekspektasi orang. Kalah sama standar sosial media. Kalah sama versi ideal diri kamu sendiri. Padahal kamu sudah berusaha semampunya, tapi tetap aja ngerasa kurang. Kurang sukses. Kurang cantik. Kurang pintar. Kurang cukup. Kalau iya, kamu nggak sendiri. Aku juga pernah di sana. Dan percaya deh, perjalanan menerima diri bukan berarti kita menyerah. Tapi justru belajar berdamai tanpa jadi keras kepala. Dari overthinking ke overgrowing. Dulu, aku tipe orang yang overachiever. Kalau target nggak tercapai, langsung ngerasa gagal sebagai manusia. Setiap saran dianggap kritik. Setiap kritik dianggap serangan. Dan setiap kekurangan dianggap aib yang harus ditutup rapat-rapat. Tapi semakin aku kejar validasi, semakin jauh rasanya dari bahagia. Sampai satu titik, aku nanya ke diri sendiri. Apa iya aku harus sempurna dulu buat dicintai, bahkan sama diriku sendiri? Jawabannya pelan-pelan datang lewat proses. Nggak instan. Kadang mundur, kadang maju. Tapi 5 langkah ini bantu aku keluar dari jebakan ngotot jadi versi ideal. Ke fase damai dengan versi otentiku. 5 langkah belajar menerima diri tanpa jadi keras kepala. 1. Sadari kalau kamu manusia, bukan proyek abadi. Kita sering mikir diri sendiri kayak to-do list yang harus diselesaikan. Padahal, kamu bukan proyek. Kamu proses. Menerima diri dimulai dari kesadaran bahwa kamu boleh salah, boleh gagal, dan itu manusiawi. Bukan berarti kamu berhenti berkembang, tapi kamu belajar tumbuh dengan kasih, bukan paksaan. Being a work in progress doesn't mean you're broken. 2. Bedakan suara hati dan suara ego. Kadang kita kira kita mendengarkan intuisi, padahal itu suara ego yang takut ditolak. Ego bikin kita defensif, keras kepala, dan alergi kritik. Coba latihan diam sejenak setiap kali kamu ingin membela diri. Tanyakan, ini aku yang ngomong, atau egoku yang takut nggak diterima? Semakin sering kamu latihan ini, semakin peka kamu mengenali versi terbaik dirimu yang sebenarnya. 3. Evaluasi tanpa menghakimi. Menerima diri bukan berarti anti kritik. Tapi kamu bisa belajar mengevaluasi diri tanpa menyiksa diri. Coba ganti narasi dari aku gagal terus. Apa ya yang bisa aku pelajari dari pengalaman ini? Self-acceptance bukan tembok. Dia jendela. Bukan buat menolak perubahan, tapi supaya kamu bisa lihat dirimu dari sudut yang lebih jujur dan utuh. 4. Hargai kemajuan kecil, sekecil apapun. Seringkali kita nunggu milestone besar buat merasa bangga. Padahal, bisa bangun pagi dan nyikat gigi ketika lagi down aja kadang udah luar biasa. Catat dan rayakan hal-hal kecil. Berani bilang tidak. Bisa istirahat tanpa rasa bersalah. Nggak ngecek HP selama 1 jam. Setiap langkah kecil itu bukti kamu lagi bergerak, bukan mandek. 5. Surround yourself with real people, not perfect people. Terlalu banyak konten motivasi bisa bikin kamu lelah karena semua orang terlihat selesai. Padahal hidup bukan highlight reel. Cari support system yang validatif, bukan yang toxic positivity. Teman yang bisa bilang, kamu nggak apa-apa, bukan cuma, kamu harus kuat.
Menerima diri akan lebih mudah kalau kamu merasa aman untuk jadi diri sendiri. Kamu nggak harus sempurna untuk layak dicintai. Menerima diri bukan tentang pasrah. Bukan juga tentang keras kepala menolak perubahan. Ini tentang berdamai. Tentang bisa bilang ke diri sendiri, aku masih belajar. Dan itu nggak bikin aku kurang berharga. Yuk diskusi. Dari 5 langkah di atas, mana yang paling kamu butuhin sekarang? Atau kamu punya cara sendiri untuk belajar menerima diri? Tulis di kolom komentar, siapa tahu ceritamu bisa jadi pelipur hati buat orang lain. Kalau kamu suka topik-topik seperti ini, tentang growth, mindset, dan kehidupan yang lebih terarah, jangan lupa subscribe, like, dan share ya.